Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan mendengar topik tentang sopan atau tidak. Ya, Dewi ini bertanya ya. Shalom, Pak. Mau tanya, kok di Alkitab itu ada ayat yang mengatakan tentang sopan dulu, Pak? Maksudnya itu sopan itu yang bagaimana, Pak? Saya jawab, oke. Sopan itu kalau menurut kamus bahasa Indonesia itu artinya seperti ini, sis, ya. Sopan yang pertama artinya itu hormat, ya, dan taksim atau akan atau kepada tertib menurut adat yang baik. Dengan sopan, contohnya ini ya, dengan sopan ia mempersilahkan tamunya duduk. Ya, terus kemudian contoh yang lain, kepada orang tua kita wajib berlaku sopan. Nah, itu arti yang pertama itu hormat. Ya. Arti yang kedua, sopan itu artinya adalah beradab. Atau tentang hal ini maksudnya tentang tingkah laku, ya, tentang tutur kata atau perkataan, ya kan, tentang cara berpakaian dan sebagainya. Nah, itu beradab itu maksudnya ya. Terus tahu adat. Ya, tahu adat itu maksudnya kan tiap-tiap daerah itu kan punya tata krama atau peraturan gitu ya. Nah, baik budi bahasanya itu juga yang dimaksud dengan beradab. Contohnya, ia berlaku amat beradab, artinya ia berlaku amat sopan tuh, artinya kalimat itu maksudnya adalah ia berlaku amat beradab ya kepada kedua orang tuanya. Nah, itu pengertian sopan yang kedua. Yang lalu yang ketiga, artinya sopan itu adalah baik kelakuannya, ya. Ya, tidak lacur, tidak cabul gitu ya. Nah, sekarang ini kita sukar untuk contohnya nih ya. Sekarang ini kita sukar untuk membedakan perempuan yang sopan dan yang lacur. Nah, ini maksudnya yang sopan yang berhubungan dengan tingkah laku gitu ya. Ya, oke. Jelas ya, itu menurut kamus. Lalu Dewi berkata, jadi intinya kata sopan itu artinya adalah hormat atau beradab, dan yang ketiga artinya baik kelakuannya ya menurut kamus bahasa Indonesia gitu ya, Pak. Saya jawab, iya sih, itu menurut kamus bahasa Indonesia begitu ya. Lalu Dewi berkata, kalau dalam Alkitab itu apa ada contohnya, Pak? Saya jawab, ada sis ya. Tentang kesopanan nih contohnya yang dalam arti hormat ya, sopan dalam arti hormat yang seperti kamus bahasa Indonesia katakan ada di dalam Keluaran 20 ayat 12. Demikian bunyi firman Allah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya kan? Nah, lawan katanya adalah ya kurang ajar ya kan. Orang yang kurang ajar dengan orang tuanya, maksudnya kan begitu. Nah, lawan katanya itu ya. Paham ya? Lalu Dewi berkata, oh iya ya. Wah, itu kalau yang kurang ajar itu ya berarti anak durhaka itu, Pak ya. Pendek umurnya itu, Pak ya. Orang tua itu kan yang merawat dirinya dari bayi sampai besar, sampai menikah. Lah kok dikurang ajari ya, Pak? Ya pasti kualat lah. Jawab, iya saya itu kan sudah jelas tertulis firman Allah ya, suruh menghormati malah dikurang ajari, itu kan jelas melawan namanya. Nah, kalau melawan ya resikonya atau akibatnya ya mesti ada kan begitu. Nah, cuma banyak orang sudah tahu kayak gitu, itu menghormati orang tua itu di mana-mana orang sudah tahu lah ya. Namun anehnya ada orang yang tidak mau hormat pada orang tua. Nah, ini malah disia-siakan ya orang tuanya. Nah, ini aneh lah. Nah, itulah. Nah, padahal sudah tahu kalau tidak menghormati orang tua itu akibatnya akan macam-macam ya, yang tidak enak ya. Terakhirnya intinya pendek umur lah. Nah, ini tapi orang itu tidak sadar, malah tidak mau menghormati orang tua. Ya, yang kedua, sopan dalam arti beradab ya, atau tingkah laku, atau perkataan atau cara berpakaian. Contohnya ada di Alkitab nih ya.
1 Timotius 2 ayat 9. Demikian bunyi firman Allah. Demikian juga hendaknya perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Jelas ya. Terus dilanjutkan, rambutnya jangan berkepang-kepang. Nah, ini zaman dulu nggak boleh ya rambutnya dikepang-kepang ya. Jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Nah, ini maksudnya tuh jangan pamer gitu loh ya. Lalu Dewi berkata, oh gitu ya, itu khusus untuk perempuan ya Pak? Saya ya, tapi untuk orang laki-laki juga tentu saja berlaku ya. Laki-laki kan juga artinya kan juga harus berpakaian yang sopan lah ya, tidak artinya tidak sembarangan begitulah, harus tahu lah ya. Kalau untuk perempuan jelas sudah ditulis di ayat itu kan ya, untuk apa, berdandan dengan sederhana dan sebagainya. Tapi untuk laki-laki ya tentu harus berpakaian yang wajar ya kan. Alkitab menyoroti dandanan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu paling dominan atau paling banyak mengundang bahaya seksualitas. Misalnya perempuan suka memakai rok mini kayak gitu. Nah itu kan jelas membuat kaum pria akan langsung timbul keinginan seks kepada yang bukan pasangannya atau kepada dirinya gitu loh sis. Dan hal itu dosa zina. Dosa zina apa? Zina dalam hati ya. Karena ada ayatnya toh di Matius 5 ayat 28. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, ini kata menginginkannya itu ya menjurus yang ke arah sana itu, ke arah seks itu ya kan. Nah makanya justru itu perempuan disoroti oleh Alkitab agar berdandan secara pantas, yang sopan itu. Jadi kalau pakai kayak gitu tadi ya, rok mini dan sebagainya itu, wah itu mengundang orang laki-laki yang apa tuh namanya, yang melihat kan langsung bisa mengingini dia untuk tidur, untuk ini ya, berbuat seks dengan orang perempuan itu, paham ya? Nah itu orang laki-laki itu sudah berdua dosa dalam hatinya. Ini sesuai firman Allah yang saya baca kan. Saya bukan ngarang loh, ini saya bacakan firman Allah ya. Oke, kita lanjutkan pada bagian kedua nanti ya. Tuhan berkati.